Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tentang pelaksanaan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Selama ini, sebagian besar penegakan disiplin di sekolah bertumpu kepada hukuman. Peraturan-peraturan yang ada dalam tata tertib lebih mengedepankan hukuman daripada bagaimana kita membangun budaya positif yang lebih baik yang membuat peserta didik itu memiliki mental sukses. Satu contoh misalnya, jika para siswa ini terlambat atau salah di dalam mengenakan seragam, maka penegakan disiplin yang dilakukan diantaranya adalah dengan memberikan poin. Kalau salah dalam menggunakan seragam misalnya mendapatkan 1 poin hukuman, terlambat 1,5 poin hukuman, dan seterusnya. Hal ini setelah kita kaji, setelah kita renungkan, ternyata kurang efektif. Para siswa pun akan mengulang kesalahan yang sama dari hari ke hari. Mengapa demikian? Ternyata penegakan disiplin dengan bertumpu pada hukuman tidak menimbulkan atau tidak memunculkan kesadaran, tidak membangun kesadaran internal pada diri siswa. Mereka tidak menyadari bahwa hal seperti ini kurang baik untuk mereka. Justru yang timbul adalah rasa rasa tidak enak, rasa mereka protes misalnya kepada guru. Mereka mungkin menimbulkan rasa takut gitu ya pada diri mereka. Tetapi yang jelas tidak menimbulkan kesadaran pada diri mereka untuk mengembangkan budaya yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam aksi nyata kali ini, yaitu aksi nyata modul 1.4, saya mencoba untuk menerapkan budaya positif, yaitu berupa konsekuensi dan restitusi. Mengapa dua hal ini perlu dilakukan, perlu saya kembangkan di sekolah, yaitu dengan menegakkan peraturan dan kedisiplinan dengan cara konsekuensi dan restitusi. Bahwa konsekuensi dan restitusi akan lebih mengembangkan kesadaran pada diri siswa. Bagaimana menumbuhkan tanggung jawab, bagaimana menumbuhkan kolaborasi di dalam mencari solusi, kemudian memperbaiki diri, sehingga hal ini memunculkan motivasi intrinsik untuk memperbaiki diri mereka. Mereka kita ajak diskusi bagaimana membangun kebiasaan-kebiasaan atau budaya positif di sekolah sehingga pada akhirnya mereka memiliki mental sukses, membangun mental sukses pada diri mereka. Nah, marilah kita ikuti perjalanan saya di dalam menerapkan budaya positif, mulai dari bagaimana diskusi dengan para siswa, kemudian bagaimana hal ini saya diseminasikan atau sampaikan kepada para guru dan karyawan di sekolah, sehingga nanti terjadi kolaborasi di dalam pelaksanaan atau implementasi pengembangan budaya positif. Mari kita ikuti. Pada bagian ini, kita akan melihat bagaimana praktek penegakan disiplin yang kurang positif. Apabila ada siswa yang terlambat misalnya atau memakai pakaian seragam yang kurang benar, kemudian juga sepatu dan seterusnya yang kurang sesuai dengan aturan, maka biasanya anak-anak ini kita kumpulkan di posisi tertentu atau di tempat tertentu, kemudian mereka kita minta untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian juga lagu Mars SMA yang kita miliki. Kemudian biasanya ada hukuman-hukuman tambahan yang harus mereka lakukan. Sebelumnya mereka harus mencatatkan nama mereka di bagian kedisiplinan dan mereka akan mendapatkan poin negatif atau poin hukuman. Misalnya kalau tidak memakai pakaian seragam yang benar, mereka katakanlah akan mendapatkan 0,50, kemudian kalau misalnya mereka terlambat akan mendapatkan poin 1 dan seterusnya. Inilah gambaran penerapan disiplin yang kurang positif. Tentu saja
disiplin yang kurang positif ini setelah kami kaji, kita amati, kita renungkan, ternyata tidak bisa membangkitkan motivasi eksternal, mohon maaf, motivasi internal. Sebagaimana disampaikan oleh Diana Gosen bahwa motivasi yang akan muncul hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sehingga yang kita harapkan, motivasi internal yang kita harapkan tidak akan muncul, yaitu berupa kesadaran diri untuk memperbaiki diri dan mencari solusi. Itu tidak akan muncul. Selain itu, mode penegakan disiplin dengan strategi hukuman akan menimbulkan hal-hal yang justru semakin negatif, karena hukuman itu akan menyakitkan. Dan semua hukuman itu pasti menyakitkan. Maka para peserta didik atau para murid ini akan merasa tidak nyaman, baik dalam jangka waktu yang pendek maupun jangka waktu yang panjang. Mereka juga akan semakin tersakiti. Dan menurut pengamatan saya, mereka juga akan memunculkan perilaku pasif agresif. Jadi mereka sebenarnya melakukan penolakan-penolakan, tetapi mereka lakukan secara diam-diam. Begitu. Selain itu, penegakan disiplin dengan hukuman itu hanya menimbulkan rasa takut gitu, rasa tidak nyaman, dan pada akhirnya mereka akan membenci peraturan itu sendiri. Nah, inilah yang saya maksud dengan tidak efektifnya penegakan hukum dengan hukuman. Demikian pula strategi ini akan membangun konsep diri siswa yang semakin buruk, tidak semakin baik. Tetapi para siswa nanti akan semakin menyalahkan diri, kemudian atau bahkan mereka menyembunyikan kesalahannya, sehingga mereka akan mencuri-curi waktu atau mencuri kesempatan untuk menghindar walaupun mereka berbuat salah, sehingga menimbulkan ketidakjujuran, menimbulkan kecurangan. Jadi penguatan-penguatan yang terjadi justru penguatan yang negatif, bukan penguatan yang positif. Mereka akan marah, merasa bersalah, rendah diri, lalu mengasingkan diri. Nah, ini akibat atau efek dari penegakan hukum yang penegakan disiplin yang menggunakan mode hukuman. Nah, inilah yang ingin kita perbaiki dari praktek penegakan disiplin atau membangun budaya disiplin di sekolah kami. Nah, bagaimana prakteknya? Pada bagian berikutnya akan kita tampilkan praktek-praktek penggunaan konsekuensi dan restitusi di dalam penegakan disiplin positif di sekolah. Pada bagian ini, kita sudah mulai mengenalkan mode penegakan disiplin yang lebih positif, yaitu dalam bentuk konsekuensi dan dalam bentuk restitusi. Mengapa dua bentuk ini kita pilih? Karena konsekuensi dan restitusi itu akan membangun budaya sukses yang lebih positif, konsep diri peserta didik yang lebih positif. Konsekuensi itu merupakan kesepakatan bersama yang dibuat bersama antara guru, siswa, dan semua warga sekolah, sehingga masing-masing memahami hak dan kewajibannya serta tanggung jawabnya. Dan yang paling bagus adalah dengan menerapkan restitusi. Restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi secara mandiri atas masalah mereka, dan juga membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Mereka ini sebenarnya ingin jadi seperti apa di masa depannya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini definisi restitusi menurut Gosen. Nah, ini kita praktekkan di dalam kegiatan sehari-hari di sekolah setelah kita memahami bahwa penegakan disiplin dengan hukuman itu ternyata tidak efektif dan justru menimbulkan penguatan yang negatif. Bagaimana kita mulai? Kita mulai berdiskusi
banyak berdialog dengan para siswa tentang program baru penegakan disiplin yang cenderung menggunakan restitusi ini. Mengapa kita pilih restitusi? Karena restitusi itu satu proses kolaboratif, tidak hanya guru tetapi semua warga sekolah. Murid terlibat, guru terlibat, warga sekolah lainnya terlibat di dalam rangka mencari solusi. Restitusi itu memulihkan diri setelah berbuat salah, bukan terus-menerus menyalahkan diri. Sehingga restitusi ini akan memunculkan motivasi intrinsik di mana para siswa ini akan menyadari kesalahannya, kemudian mereka akan mencari cara untuk belajar dari kesalahan itu. Gitu. Restitusi juga membangkitkan inisiatif murid yang melakukan kesalahan itu, bukan inisiatif guru. Jadi lebih membantu mereka membangun motivasi dari dalam, bagaimana memperbaiki dirinya. Restitusi juga akan memperbaiki hubungan, karena restitusi itu sebuah tawaran, bukan paksaan. Berbeda dengan hukuman kan, kalau hukuman itu bentuknya paksaan. Dan sekali lagi bahwa restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa, maka dalam prosesnya itu ada semacam evaluasi diri. Misalnya begini, apa yang saya lakukan? Apakah yang saya lakukan ini salah gitu? Kemudian mereka akan menemukan, oh ternyata saya melakukan hal-hal ini yang menurut kesepakatan, keyakinan-keyakinan yang sudah kita bangun itu ternyata keliru, ternyata salah. Sehingga kemudian mereka akan mengambil satu keputusan bahwa besok lagi saya tidak akan mengulanginya, kemudian besok lagi saya akan melakukan ini lebih baik, saya tidak akan terlambat misalnya, saya akan tertib di dalam mengenakan seragam, saya akan bersiap lebih awal untuk berangkat sekolah sehingga tidak terlambat, dan seterusnya. Jadi restitusi ini yang kita kenalkan ini fokus pada karakter, bukan pada tindakannya. Tuh. Sehingga yang kita kuatkan adalah karakter mereka, sehingga mereka motivasinya adalah untuk menghargai diri mereka sendiri, bukan hanya sekedar takut karena hukuman dan seterusnya. Jadi restitusi ini menguatkan. Nah, ini kita lakukan di sekolah baik secara klasikal maupun individual. Bagi kasus-kasus yang sifatnya individual tentu kita lakukan mode restitusi ini terhadap para siswa yang mengalami hambatan di dalam karakter mereka. Tetapi juga kita lakukan secara klasikal, secara bareng-bareng. Nah, ketika bareng-bareng inilah kita membuka lagi catatan-catatan kita tentang keyakinan-keyakinan, tentang nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati. Dan bagaimana itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, di dalam kerangka untuk membangun budaya positif di sekolah. Karena tanpa budaya positif, tentu penegakan disiplin tidak akan berlangsung atau tidak terlaksana dengan baik. Dan sekali lagi bahwa konsekuensi dan juga restitusi ini sebenarnya fokus pada solusi itu, bukan fokus pada salahnya. Memang kita belajar dari kesalahan itu, tetapi dari kesalahan itulah kemudian kita akan mencari solusi yang terbaik. Ini yang kita kenalkan kepada para siswa terkait dengan program penegakan disiplin dengan konsekuensi dan restitusi. Selanjutnya akan kami tampilkan bagaimana para peserta didik atau para murid itu membangun keyakinan diri mereka, membangun keyakinan dan nilai-nilai kebajikan yang ingin mereka terapkan di dalam kehidupan sehari-hari mereka di sekolah. Dan juga akan kami tunjukkan bagaimana praktek restitusi untuk siswa secara individual yang mengalami hambatan di dalam kedisiplinan. Untuk menentukan sebenarnya passion saya itu apa gitu. Setelah saya pikir-pikir sebenarnya passion itu bukan yang kayak muncul secara tiba-tiba atau gimana, tapi passion itu adalah suatu hal yang udah ada di dalam diri kalian dan itu bisa digali dan dikembangkan. Jadi jangan merasa kalau kalian tuh merasa punya seketika punya passion dan bisa
bisa dengan gampangnya dapat prestasi, enggak. Karena passion itu berasal dari kata passio, dalam bahasa Latin itu artinya adalah menderita. Jadi kalian harus rela menderita untuk mendapatkan apa yang kalian mau gitu. Baik, Assalamualaikum Vina. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarmu hari ini? Baik, tapi ya agak nggak baik. Soalnya tugas saya tuh akhir-akhir ini sering keteteran gitu, Pak. Dan bangun saya kesiangan. Nah, itu jadi menurut catatan dari bagian piket dan kesiswaan itu kan sudah 4-5 hari ini itu kamu terlambat terus gitu. Ya, karena kesiangan itu, Pak. Ya, sebenarnya sih kalau menurut Pak Guru itu Ya. terlambat itu tidak masalah. Artinya dulu Pak Guru waktu SMA itu juga pernah terlambat. Ya. Cuma yang penting sekarang itu sebenarnya apa gitu. Persoalannya yang dihadapi Vina itu apa sebenarnya? Karena saya tuh sering tidur kemalaman. Gitu. Jadi bangunnya nanti jadi kesiangan karena tidur kemalaman. Nah, kalau menurut Vina itu kemalaman itu ngapain? Saya biasanya Kok bisa chattingan sampai sama malam? temen gitu, Pak. Atau kadang ya gitulah, Pak. Namanya juga anak-anak. Terus apakahnya itu mungkin kalau misalnya apakah mungkin mengerjakan tugas Ya, atau apa? mengerjakan tugas soalnya kayak sering tertunda gitu tugasnya, Pak. Saya menunda-nunda mengerjakan tugas. Nah, ini kan untuk kebaikan Vina sendiri. Ya. Jadi apalagi Vina sudah kelas 12, terus tentu saja nanti kan punya rencana-rencana ke depan, punya cita-cita dan seterusnya. Ya. Nah, menurut Vina bagaimana itu bisa dipecahkan gitu? Untuk memecahkan itu tuh kalau menurut saya bikin list belajar apa yang harus dipelajari, menentukan jamnya gitu, membagi waktunya pakai list. Nah, terus apakah minggu ini itu bisa dilakukan? Misalnya apakah bisa mulai tidak terlambat kemudian atau seperti apa gitu? Saya harap bisa, Pak. Ya, saya yakin bisa. Mau ke mana besok kalau mau melanjutkan kemana? Ilmu komunikasi UGM. Ya, itu kan satu jurusan yang menurut Pak Guru itu memang penuh tantangan ya, jadi perlu perjuangan. Jadi kalau menurut Vina apa yang harus Vina perbaiki? Banyak sih, Pak, pola tidur, jam belajar itu harus pintar membagi waktu. Bagaimana caranya? Coba Pak Guru beri gambaran, Pak Arifin beri gambaran. Semisal nanti jam segini sampai segini nanti mengerjakan yang prioritas dulu dikerjakan, lalu nanti yang sudah sekunder bukan prioritas baru dikerjakan nanti gitu. Ya. Bikin priority. Bagus itu saya kira. Ya. Cuma memang itu tadi, jadi harus ada perubahan, ada perbaikan pola. Ya. Jadi pola pola tidur, kemudian juga pola belajar. Nah, bagaimana kalau misalnya Vina saya beri kesempatan untuk merenung, kemudian saya minta untuk menuliskan ya, artinya menuliskan ini semacam list setiap hari atau jadwal harian, itu bisa nggak? Bisa, Pak. Saya bisa. Mulai kapan itu? Mulai nanti bisa. Besok pagi berarti bisa diskusi dengan Pak Arifin lagi ya? Bisa. Baik. Ketemu Pak Arifin lagi. Ya, bisa. Baik. Kalau menurut Vina itu kalau menyusun jadwal dengan baik, kemudian mengatur waktu dengan baik, itu terkait dengan apa sih? Manajemen waktu. Oh. Ya, manajemen diri juga. Itu penting nggak sih? Penting banget. Kehidupan kita. Penting banget. Termasuk kedisiplinan, tanggung jawab, terutama untuk diri sendiri. Gitu. Oke, kita sepakat gitu ya. Baik, terima kasih Vina. Tentu saja besok Pak Arifin juga ingin bincang-bincang lagi, tetapi Pak Arifin berharap ada perubahan yang baik, yang positif. Gitu. Oke, terima kasih. Demikian pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah saya melakukan praktek baik dengan para siswa atau para murid di dalam membangun budaya positif dan disiplin positif di sekolah, kemudian juga berdasarkan refleksi pada penerapan penegakan disiplin yang masih menggunakan mode hukuman, maka langkah saya berikutnya yaitu berbagi. Saya berbagi dengan rekan-rekan guru atau teman sejawat dan juga karyawan di sekolah kami. Kami mengenalkan tentang teori disiplin positif itu seperti apa, kemudian nilai-nilai kebajikan universal,
kemudian kebutuhan dasar peserta didik, kebutuhan dasar manusia, dan juga kita ini sebagai guru berada dalam posisi mana, dalam posisi kontrol restitusi itu dalam posisi mana. Kemudian juga kita mendorong para guru untuk menerapkan segitiga restitusi di dalam membangun budaya positif di sekolah. Ini yang saya sampaikan, yang terkait dengan konsep-konsep inti tentang budaya positif. Apa yang saya sampaikan diantaranya adalah menyampaikan satu penyadaran bahwa kita ini para guru memang memiliki pilihan untuk memilih 5 dari posisi kontrol yang ada. Yang pertama adalah penghukum, dan itu adalah posisi yang paling kurang baik gitu. Kemudian pembuat rasa bersalah, ini juga negatif. Teman, ini juga negatif. Kemudian pemantau dan manajer. Sebagai penghukum, dan ini kita sering melakukannya, sering mempraktekannya, kita sering menerapkan hukuman secara verbal gitu ya. Kita sering memarahi anak, kemudian juga kita sering memberikan hukuman secara tiba-tiba. Tentu saja posisi guru sebagai penghukum ini tidak positif, artinya negatif, sehingga membangun konsep yang negatif pada diri anak. Berikutnya juga terkait dengan pembuat rasa bersalah. Jadi biasanya para guru ini mungkin bersuara lemah lembut gitu, tetapi kata-kata atau pilihan katanya itu membuat siswa itu tidak nyaman gitu. Misalnya, kamu tahu nggak ibu ini sangat kecewa dan seterusnya. Nah, tentu saja dengan cara seperti itu siswa akan menjadi bersalah dan juga menjadi rendah diri. Berikutnya kami kenalkan juga terkait dengan posisi teman, di mana memang ini tidak menyakiti murid, namun berusaha untuk mengontrol murid itu secara persuasi, misalnya dengan humor dan seterusnya. Tetapi lagi-lagi hal ini juga kurang tepat gitu, karena nanti kalau dengan guru lain dia tidak akan seperti itu. Nah, menurut saya yang saya tekankan kepada para teman-teman guru, para rekan guru adalah terkait dengan peran sebagai pemantau dan juga peran sebagai manajer. Ini saya kira peran yang cukup positif. Kalau manajer itu sangat positif ya. Karena kalau pemantau itu berdasarkan peraturan-peraturan yang ada dan juga berdasarkan konsekuensi yang memang kita rancang dan kita sepakati bersama. Namun yang paling baik tentu saja adalah posisi manajer. Jadi posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sehingga endingnya adalah para murid ini nanti akan tumbuh motivasi secara internal. Ada rasa tanggung jawab. Kemudian mereka juga belajar untuk membuat keputusan sendiri. Dan ini sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu ingin menjadikan manusia yang merdeka. Jadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab atas dirinya, atas perilakunya, sikapnya, dan tentu saja dengan cara seperti itulah mereka akan mampu membangun konsep diri yang positif sehingga mereka akan menjadi manusia yang selamat dan bahagia untuk dirinya sendiri dan juga untuk masyarakat. Maka ini yang saya tekankan di dalam kesempatan saya menyampaikan konsep-konsep ini kepada para guru. Khususnya adalah bagaimana menerapkan teori restitusi di dalam penegakan disiplin, yaitu tahapan misalnya menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, lalu guru menanyakan keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh para siswa atau yang sudah disepakati bersama dengan warga sekolah, misalnya dengan teman, dengan guru, dan seterusnya. Ini gambaran tentang apa yang saya sampaikan di dalam kegiatan sharing atau berbagi dengan para guru. Sehingga di akhir itu kita tawarkan, Bapak Ibu mau pilih yang mana? Apakah mau pilih menjadi penghukum atau memilih posisi di mana kita mengacu pada konsekuensi, atau kita akan naik level yaitu dengan menerapkan strategi restitusi di dalam membangun budaya positif. Inilah yang saya tawarkan. Tentu Bapak Ibu guru karena baru mengenal hal ini dan ini
masih baru bagi mereka. Mereka juga banyak menanyakan bagaimana penerapannya dan seterusnya. Dan inilah yang kita bahas saat itu, dan tentu saja tidak berhenti pada kesempatan yang terbatas itu, tetapi akan kita lanjutkan di dalam komunitas praktisi yang memang sudah kita bangun di sekolah, dan kita teruskan, dan kita akan sharing terkait dengan praktek-praktek baik dalam menerapkan disiplin positif ini, baik di dalam kelas maupun juga di sekolah. Inilah gambaran terkait dengan kegiatan kami dari awal sampai akhir, yaitu dari berkegiatan dengan siswa dalam menegakkan disiplin, kemudian mengenalkan kepada siswa terkait dengan penegakan disiplin dengan disiplin yang lebih positif, dan juga mengenalkan konsep-konsep inti terkait dengan penegakan disiplin positif di sekolah kepada Bapak Ibu guru dan juga karyawan di sekolah. Terima kasih. Semoga hal ini menjadi satu penjelasan yang memadai terkait dengan kegiatan yang kami lakukan. Selanjutnya ada beberapa penggalan rekaman yang bisa kita simak dalam kegiatan berbagi kami dengan para guru, terutama diantaranya adalah terkait dengan bagaimana menerapkan restitusi itu di dalam membangun budaya positif. Misalnya penerapan langkah pertama dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Jadi para guru belajar bagaimana bertanya kepada para siswa, misalnya, atau memberikan penegasan, misalnya bahwa berbuat salah itu manusiawi. Nah, ini penting. Jadi untuk menstabilkan, karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Gitu, misalnya terkait dengan apa sih, mengungkap alasan apa mereka itu bersalah. Selanjutnya bisa kita lihat dalam tayangan berikut. Memarahi, kalau ada anak berbuat salah misalnya naik rank itu kita nyinyir dulu gitu. Anak itu kita nyinyir gitu. Di grup itu pokoknya anak itu pokoknya bla 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 gitu. Itu gambaran seperti itu. Itu kita masih pada tahap pertama, yaitu biasanya anak itu jadi tersakiti gitu. Tapi perilakunya tidak berubah. Dia akan dendam gitu. Tapi dia tidak sampai tahap kesadaran. Nah, maka teori ini kita diajak masuk ke tahap berikutnya. Jadi kalau hukuman itu, ya anak berhenti sih, berhenti bertindak, berhenti berbuat salah. Tetapi anak jadi dendam kepada kita, dan itu tidak efektif sama sekali. Maka kita diajak untuk masuk ke tahap kedua, yaitu tahap konsekuensi dan restitusi. Restitusi itu paling puncak, karena dengan restitusi itu kita diharapkan anak-anak kita dan anak kita menjadi sadar, oh kita ternyata begini ya harusnya, kita harus membangun sekolah ini bareng-bareng, menjaga itu kita sampai konsekuensi, itu masih bagus. Tetapi kita perlu masuk ke restitusi, yaitu anak kita ajak untuk berpikir, mencari solusi, ben sesuk tambah ambek kepiye. Nah gitu. Nah, pagi ini saya hanya sampai situ Bapak sekalian. Terus lanjut Pak. Nah konsekuensinya apa Bapak Ibu kalau kita pilih? Jadi kalau kita pilih hukuman, itu identitas anak gagal. Jadi itu negatif, bentuknya paksaan, menyalahkan. Jadi gue salah, ya benar salah. Demikian yang bisa saya paparkan terkait dengan penerapan disiplin positif di sekolah kami, yaitu di SMA Negeri 2 Wonosari, yang kami awali dengan gambaran bagaimana kita menerapkan hukuman sebelum kita mengenal konsep restitusi ini. Kemudian juga kita berusaha mengenalkan konsep disiplin positif pada siswa, dan juga akhir-akhirnya kita perlu sharing terkait hal ini kepada sesama guru dan karyawan di sekolah, dengan harapan kita akan melakukan kolaborasi di dalam membangun budaya positif dan juga menerapkan disiplin positif di sekolah. Demikian, terima kasih.